Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sebentar akan belajar firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini memperbaharui, memperlengkapi pola pikir kami, pola hidup kami, dan pola tindakan dan kebiasaan kami, sehingga hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Dan kami berdoa, urapi kami masing-masing, dan biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan setiap firman-Mu supaya bisa kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 1 ayat 19 sampai 20. Alkitab berkata seperti ini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Saudara, ayat ini menceritakan tentang bagaimana respon Yusuf terhadap Maria. Nah, waktu itu Maria diberitahu oleh malaikat Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati rahimnya, sehingga bayi Yesus Kristus akan lahir melalui rahim Maria. Dan ketika itu Maria sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria sedang hamil, bahwa Maria sedang mengandung daripada Roh Kudus, sebagai laki-laki saudara, tentunya ini membuat Yusuf panik. Karena waktu itu Yusuf dan Maria sedang bertunangan dan mereka belum hidup sebagai suami istri. Dan ketika Maria menceritakan kepada Yusuf, mungkin Yusuf sangat kaget dan antara percaya dan tidak percaya. Karena sepanjang sejarah Israel belum ada kejadian yang mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang mengandung dari Roh Kudus. Dan tentunya ketika Maria menyampaikan hal ini, itu sangat mengagetkan Yusuf. Di sisi lain mungkin Yusuf juga agak kecewa dengan Maria, karena mereka belum hidup sebagai suami istri, tetapi Maria sudah mengandung dan mengklaim dirinya hamil dari Roh Kudus. Nah saudara, reaksi jangka pendek yang dibuat Yusuf ketika dia tahu tunangannya sedang mengandung, Yusuf tidak memaki-maki Maria. Di ayat gak ada yang berkata seperti itu. Ketika Yusuf tahu bahwa Maria hamil, dan waktu itu Yusuf sangat kecewa, dan mungkin Yusuf juga berpikir, Maria mengada-ngada, memainkan drama untuk membela dirinya dan lain sebagainya. Yusuf tidak terpancing amarah. Yusuf tidak memperlakukan Maria dengan buruk, melainkan Alkitab berkata waktu itu Yusuf ingin secara diam-diam menceraikan istrinya supaya tidak diketahui umum, sehingga Maria bisa aman secara sosial, saudara. Nah saudara, dari ayat ini kita bisa bayangkan ternyata Yusuf ini adalah orang yang punya ketulusan hati, yang bersikap baik dengan orang yang sudah mengecewakannya secara manusia pada waktu itu. Yusuf tidak memarah-marahi Maria. Yusuf tidak melakukan social punishment seperti tradisi perjanjian lama, harus dibawa ke imam-imam kemudian dirajam dengan batu. Yusuf tidak melakukan itu, melainkan Yusuf tulus dan bersikap baik kepada Maria, meskipun pada waktu itu dia kecewa, saudara, sebagai laki-laki. Nah saudara, tetapi malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf melalui mimpi. Tuhan berkata kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya adalah dari Roh Kudus. Akhirnya Yusuf tidak menceraikan istrinya, dan Yusuf percaya kepada Tuhan karena mendapatkan penglihatan dalam mimpi.
Nah saudara, dari Yusuf ini kita belajar bahwa sebagai seorang ciptaan Allah, kita harus be kind, bersikap baik kepada semua orang. Kalau baik kepada orang yang baik dengan kita, Alkitab berkata, Yesus berkata, apa lebihnya dari orang lain? Kalau kita baik dengan orang yang baik dengan kita, apa lebihnya dari orang lain? Anak kecil pun bisa melakukannya. Tetapi Yusuf mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yusuf baik dengan Maria, meskipun pada waktu itu Maria mengecewakannya. Karena masih tunangan, sudah hamil sebelum Yusuf mengetahui bahwa kehamilannya dari Roh Kudus. Ketika Yusuf kaget dan kecewa dan mungkin menerka-nerka bahwa Maria melakukan perselingkuhan dan lain sebagainya, respon jangka pendeknya, Yusuf tetap menghormati Maria. Alkitab mencatat bahwa Yusuf ingin menceraikannya diam-diam supaya Maria tidak dirajam batu, supaya Maria namanya tidak jelek, supaya Maria tidak mendapat social punishment sesuai dengan hukum Taurat. Yusuf bersikap baik kepada Maria. Yusuf bersikap baik kepada orang yang mengecewakannya. Nah saudara, mari kita belajar. Kalau kita baik dengan orang yang baik dengan kita, apa lebihnya? Tapi kalau kita baik dengan orang yang mengecewakan kita, Alkitab mencatat, itu baru kasih yang sesungguhnya. Karena itu di dalam hidup kita, mari kita be kind dengan siapapun. Kita baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau ada yang mengecewakan kita, mari kita tetap menghormatinya, tetap membalasnya dengan kasih. Supaya kasih Kristus nyata di dalam hidup kita. Nah, orang yang sudah kecewa dengan orang lain, orang yang sudah sakit hati dengan orang lain, dan memperlakukan orang yang mengecewakannya dengan buruk, berarti orang tersebut belum mengalami kasih Kristus yang sesungguhnya. Kalau kita sudah mengalami kasih Kristus yang sesungguhnya, meskipun kita berdosa, pelanggaran kita banyak, tetapi Yesus mau membuka tangan, menerima kita, mati di kayu salib, menebus hidup kita, menghapus dosa kita. Kita yang sudah mengalami kasih sejati, pasti bisa mengasihi, berlaku baik, memperlakukan dengan baik orang-orang yang sudah mengecewakan kita. Mari kita bersama-sama untuk be kind, baik dengan orang-orang yang mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ajari kami untuk melakukannya. Ajari kami untuk tetap mengasihi, respect dengan orang-orang yang jahat dengan kami, dengan orang-orang yang punya masalah dengan kami di masa lalu. Ajari kami untuk menghormati dan tetap respect dengan orang-orang tersebut, supaya kami mencerminkan kasih Kristus yang tanpa batas. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ajari kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.